Di dunia ini kita menganggap 8 hari hanyalah putaran singkat jarum jam. Namun di dimensi lain, 8 hari adalah sebuah kehidupan lengkap. Itu adalah waktu yang cukup bagi seorang pria untuk lahir, membangun kerajaan, melihat rambutnya memutih, dan mencintai anak cucunya hingga napas terakhir. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa cepat waktu berlalu, tapi tentang di mana sebenarnya Anda sedang berpijak saat ini. Semua ini tertulis rapi dalam sebuah catatan kuno yang disebut Yoga Wasista, sebuah teks yang melampaui batasan usia, yang narasinya tidak terasa seperti sebuah mitologi, melainkan sebuah laporan teknis tentang cara kerja alam semesta. Para pemikir besar tidak melihat teks ini sebagai kumpulan cerita, melainkan sebagai sebuah dialog antara fisika kuantum dan kedalaman psikologi. Ia tidak berbicara tentang dewa-dewa yang jauh di langit, melainkan tentang satu subjek yang paling dekat dengan kita, namun paling jarang kita pahami, yaitu kesadaran. Di dalamnya terdapat sebuah peringatan yang dingin, namun begitu jujur, bahwa realitas yang kita anggap objektif ini sebenarnya hanyalah sebuah struktur yang rapuh. Sebuah struktur yang terus-menerus dibangun oleh persepsi kita sendiri. Selama ini kita mengira kalau kita adalah penonton di dalam gedung bioskop kehidupan, padahal kitalah cahaya yang memancar dari proyektornya. Tanpa kesadaran yang mengalaminya, dunia ini tidak lebih dari sekadar ruang kosong yang sunyi. Ada sebuah cerita yang begitu relevan untuk ini, sebuah kisah yang dimulai dari sebuah titik yang paling manusiawi, yakni rasa kehilangan. Dialah Ratu Layla yang berdiri di depan tubuh suaminya yang telah kaku, yaitu Raja Padma. Namun di saat duka seharusnya melumpuhkan logika, ia justru melakukan sesuatu yang melampaui batas kewajaran. Ia tidak memohon agar sang raja dihidupkan kembali di dunia yang fana ini. Ia justru mengunci dirinya dalam meditasi yang tak tergoyahkan. Satu-satunya keinginannya hanyalah bertemu kembali dengan suaminya, meski di dunia yang berbeda. Dalam keheningan yang absolut, ia memuja Dewi Saraswati, sang manifestasi kebijaksanaan, pengetahuan, dan pemilik arus kesadaran. Namun ketika Dewi Saraswati berkenan hadir, beliau tidak memberikan penghiburan emosional yang dangkal. Ia hadir untuk memberikan sebuah pergeseran persepsi yang radikal. Sang Dewi tidak membangkitkan jasad sang raja, melainkan ia membukakan mata batin Layla untuk melihat sesuatu yang disebut Chida Akasha, yaitu sebuah ruang kesadaran. Chida Akasha bukanlah sebuah tempat fisik yang bisa Anda temukan di peta galaksi manapun. Sang Dewi menjelaskan bahwa ini adalah bidang tak terbatas, di mana seluruh pengalaman, seluruh dunia, dan seluruh sejarah manusia muncul. Melalui bimbingan Saraswati, Layla menyadari satu rahasia besar yang dingin, bahwa dunia ini tidak berada di luar sana, yang jauh di ujung ruang angkasa. Sebaliknya, seluruh alam semesta inilah yang sedang meringkuk di dalam ruang kesadaran. Dengan bimbingan Dewi Saraswati, kesadaran Layla mulai meluruh. Ia tidak lagi melihat dengan mata fisik, melainkan melalui cahaya kesadaran yang dibukakan oleh sang Dewi.
Di saat itulah dinding istananya memudar, digantikan oleh lapisan-lapisan realitas yang bertumpuk satu sama lain. Saraswati membawa Lela melintasi batas dimensi, menuju sebuah kerajaan yang sama sekali asing. Di sana, Lela menemukan pemandangan yang mengguncang logikanya. Ia melihat suaminya, Raja Padma, namun pria itu kini dikenal sebagai Raja Widurata. Pria itu sedang memimpin sebuah kerajaan besar, terlibat dalam peperangan sengit, dan telah membangun sebuah dinasti yang kokoh. Namun ada satu hal yang membuat Lela tertegun. Di dunia baru ini, suaminya telah menjalani hidup selama 70 tahun. Ia telah menua, rambutnya telah memutih, dan ia memiliki sejarah panjang yang terasa sangat nyata. Kehancuran logika Lela mencapai puncaknya saat ia menyadari satu fakta. Di dunianya sendiri, Raja Padma baru saja menghembuskan napas terakhir 8 hari yang lalu. Disinilah Sang Dewi menjatuhkan sebuah kebenaran yang berat, bahwa 8 hari dan 70 tahun bukanlah 2 jam yang berjalan dengan kecepatan berbeda. Keduanya adalah 2 skala pengalaman yang berbeda, namun terjadi di dalam ruang yang sama, yaitu ruang kesadaran. Fenomena ini membuktikan bahwa waktu bukanlah sesuatu yang objektif di luar sana, melainkan sebuah narasi yang diciptakan oleh pikiran saat ia bergerak dari satu pengalaman ke pengalaman lainnya. Kehancuran logika Lela belum berakhir. Ia bertanya kepada Dewi Saraswati dengan satu pertanyaan yang lebih mendasar. Dari mana dunia ini bermula? Bagaimana mungkin sebuah kerajaan, sejarah, dan kehidupan yang begitu detail bisa muncul secara tiba-tiba? Saraswati kemudian menarik kesadaran Lela lebih jauh ke belakang, menembus lapisan waktu hingga mereka tiba di sebuah gubuk kecil yang sunyi. Di sana, mereka melihat sepasang rakyat jelata, seorang Brahmana miskin dan istrinya. Dalam sebuah momen yang tampak remeh, sang istri melihat seorang raja melintas dengan kereta emas dan pengawalan yang megah. Di titik itulah sebuah sankalpa lahir. Sebuah niat yang begitu intens, sebuah kerinduan yang sangat dalam untuk merasakan hidup sebagai seorang ratu. Wanita itu tidak sekadar membayangkan, ia menanamkan keinginan itu begitu dalam ke dalam inti kesadarannya. Dewi Saraswati menjelaskan sebuah rahasia besar. Keinginan yang sangat fokus dan mendalam memiliki kekuatan untuk membentuk struktur realitas. Sankalpa dari wanita Brahmana miskin, itulah yang kemudian meledak menjadi realitas hidup Ratu Lela. Dan kini, duka serta kerinduan Lela menjadi benih yang menciptakan dunia bagi Raja Widurata. Maka dari kisah ini, kita belajar sebuah kebenaran yang dingin di sini. Bahwa dunia yang kita anggap sebagai benda padat dan nyata, sebenarnya hanyalah bahan pikiran yang mengeras. Realitas kita hanyalah gema dari keinginan-keinginan yang belum terselesaikan. Mungkin semua ini terdengar seperti sebuah metafora kuno, hingga kita melihat apa yang ditemukan oleh sains modern di bawah mikroskop mereka. Dalam dunia fisika kuantum, terdapat sebuah fenomena yang mengguncang dasar-dasar materialisme, yang dinamakan dengan istilah efek pengamat. Para ilmuwan menemukan bahwa subjek yang mengamati memiliki pengaruh langsung terhadap objek yang diamati. Sebuah partikel tidak akan berperilaku sama jika ia tahu ia sedang diawasi. Ini membuktikan satu hal, bahwa batas antara dunia luar dan pengamat di dalam
sebenarnya tidak pernah ada. Lebih jauh lagi, sains mulai membicarakan tentang prinsip holografik. Sebuah teori yang menyatakan bahwa seluruh kemegahan alam semesta 3 dimensi ini sebenarnya hanyalah proyeksi informasi dari permukaan yang lebih sederhana. Persis seperti apa yang dijelaskan oleh Dewi Saraswati kepada Leela ribuan tahun silam mengenai mithya. Mithya tidak berarti bahwa dunia ini palsu. Ia nyata sebagai sebuah pengalaman, namun ia tidak memiliki keberadaan yang mandiri. Ia seperti gambar di layar bioskop. Tokoh-tokohnya bisa membuat Anda menangis dan tertawa, namun tanpa cahaya proyektor di belakangnya, tokoh-tokoh itu akan lenyap seketika. Sains modern dan filsafat kuno kini berdiri di titik yang sama, menatap satu kebenaran yang mulai terang, bahwa realitas adalah sebuah sistem yang bergantung sepenuhnya pada kesadaran yang melihatnya. Setelah melintasi berbagai lapisan dunia, dari gubuk kemiskinan hingga takhta kerajaan yang megah, sesuatu yang fundamental mulai retak di dalam diri Leela. Ia sampai pada sebuah titik di mana ia tidak lagi terombang-ambing oleh drama yang terjadi di depannya. Inilah momen yang dalam teks kuno disebut sebagai Atma Jnana. Leela mulai menyadari sebuah kebenaran yang sunyi, bahwa dirinya bukanlah tokoh yang sedang terjebak di dalam cerita-cerita tersebut. Sebaliknya, seluruh cerita itu, duka atas Raja Padma, peperangan Raja Widurata, hingga kerinduan wanita Brahmana, semuanya terjadi di dalam dirinya. Ia bukan lagi sang pemeran, melainkan ia adalah layar abadi, tempat film kehidupan ini diputar. Kebangunan ini bukanlah sebuah kepercayaan atau dogma, melainkan sebuah pergeseran identitas yang absolut. Ia menyadari bahwa kesadaran murni yang ia miliki tidak ikut menua saat tubuh fisiknya keriput, dan tidak ikut mati saat napasnya berhenti. Saat seseorang mencapai titik ini, realitas tidak lagi terasa seperti penjara yang mengikat, melainkan seperti sebuah permainan cahaya yang indah, namun tidak memiliki kekuatan untuk melukai sang pengamat. Leela telah menemukan keheningan di tengah badai simulasi. Ia telah terbangun di tengah mimpi yang masih berlangsung. Pada akhirnya, kisah Ratu Leela bukan sekadar catatan tentang masa lalu, melainkan cermin bagi kita yang hidup di masa sekarang. Kita semua sedang membawa sankalpa kita masing-masing. Kita sedang menjalani narasi yang kita bangun sendiri. Entah itu narasi tentang kekurangan, ambisi yang tak kunjung padam, atau ketakutan akan waktu yang terus berlalu. Kita terlalu sibuk memperbaiki dekorasi di dalam mimpi, hingga kita lupa pada satu fakta sederhana, bahwa kita adalah sang pemimpi. Pertanyaannya sekarang adalah, narasi apa yang sedang berjalan di latar belakang hidup Anda saat ini? Apakah Anda sedang membangun kerajaan di atas pasir yang rapuh? Atau Anda sudah mulai menyadari bahwa Anda adalah ruang luas yang menampung semua kejadian itu?